Sejarah selalu meninggalkan jejak, dan seringkali jejak itu muncul kembali di masa kini dalam bentuk peringatan. Peristiwa yang terjadi di Kota Pati baru-baru ini tentang beban pajak dan kebijakan yang dianggap menekan rakyat seakan menjadi cermin dari kisah lama yang pernah mengguncang dunia, yaitu Revolusi Prancis yang pecah pada akhir abad ke-18. Pada masa itu, rakyat Prancis hidup di bawah tekanan yang luar biasa. Mereka bukan hanya menghadapi beban pajak yang mencekik, tetapi juga menyaksikan bagaimana istana kerajaan menghamburkan uang untuk pesta, kemewahan, dan peperangan. Sementara itu, di desa maupun kota di negara Prancis, rakyat jelata hanya bisa menggantungkan hidup pada sebongkah roti yang harganya semakin tak terjangkau. Revolusi yang lahir dari penderitaan rakyat itu tidak hanya mengubah wajah Prancis, tetapi juga mengguncang pondasi politik dunia. Sebab dari jalanan Paris, lahirlah gagasan baru tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang terus dikenang hingga saat ini. Tahun 1789 menjadi titik balik sejarah. Prancis saat itu tengah terjerat dalam krisis keuangan yang sangat parah. Penyebab utamanya adalah kebijakan boros kerajaan dan perang-perang besar yang mereka biayai. Kerajaan Prancis baru saja keluar dari keterlibatan dalam Perang Revolusi Amerika. Raja Louis ke-16 mengirim bantuan besar-besaran untuk mendukung koloni Amerika melawan Inggris. Dukungan itu memang berhasil membawa kemenangan bagi Amerika. Namun bagi Prancis, konsekuensinya adalah defisit yang membengkak. Kas negara yang kosong dipaksa menopang gaya hidup istana Versailles. Bayangkan, di saat rakyat kelaparan, istana justru menjadi panggung pesta dansa, gaun mahal, dan jamuan mewah. Ratu Marie Antoinette yang kala itu mendapat julukan sinis Madame Defisit menjadi simbol kemewahan yang tidak tahu diri. Namun, beban terbesar justru ditanggung oleh rakyat kecil. Pajak yang diterapkan bersifat tidak adil. Golongan pertama yaitu pendeta dan golongan kedua yaitu bangsawan hampir tidak membayar pajak. Beban pajak justru ditimpakan kepada golongan ketiga yakni petani, buruh kota, pedagang kecil, dan rakyat jelata. Tidak hanya pajak penghasilan, mereka juga dipaksa membayar pajak garam, pajak tanah, bahkan pajak untuk menggunakan fasilitas dasar. Dalam banyak kasus, pajak ini disetorkan melalui pejabat pemungut yang seringkali melakukan korupsi. Rakyat membayar lebih dari yang seharusnya, sementara istana tetap hidup bergelimang kemewahan. Pukulan lain datang dari alam. Menjelang tahun 1789, Prancis mengalami serangkaian gagal panen, kekeringan panjang, musim dingin yang ekstrim, serta penyakit ternak yang membuat hasil pertanian merosot tajam. Bagi rakyat kecil, masalah ini sangat serius, sebab makanan pokok mereka bukan daging atau nasi, melainkan roti. Roti adalah sumber energi utama, dan hampir setiap keluarga menggantungkan hidup darinya. Namun, ketika hasil panen hancur, harga roti meroket. Dalam beberapa catatan sejarah, harga roti bahkan bisa menghabiskan lebih dari setengah pendapatan bulanan seorang buruh kota. Bayangkan, seorang ayah bekerja keras seharian hanya untuk membeli sebongkah roti bagi keluarganya, tanpa mampu membeli apapun yang lain. Kelaparan pun merajalela. Di desa-desa, banyak keluarga terpaksa memakan rerumputan atau sup tipis yang hampir tanpa gizi. Di kota-kota besar seperti Paris, antrean panjang di depan toko roti sering berakhir dengan kerusuhan. Tangisan anak-anak yang lapar menjadi latar belakang keseharian. Situasi ini semakin menyulut api ketidakpuasan. Rakyat mulai bertanya, mengapa mereka harus menderita sementara raja dan bangsawan tetap berpesta? Raja Louis XVI sebenarnya menyadari bahwa kerajaannya berada di ambang kehancuran. Ia menunjuk seorang pengawas keuangan bernama Charles Alexander de Calonne. Calonne melihat masalahnya dengan jelas. Pajak hanya menekan rakyat jelata, sementara bangsawan dan pendeta bebas dari beban. Karena itu, ia mengusulkan reformasi radikal. Pajak tanah yang bersifat universal. Artinya, semua orang tanpa terkecuali harus membayar pajak, termasuk kaum bangsawan yang selama ini kebal dari pajak.
Namun gagasan ini justru memicu penolakan keras. Bangsawan merasa hak istimewa mereka akan dirampas. Mereka menolak mentah-mentah usulan itu. Untuk mengatasi kebuntuan, raja akhirnya mengambil langkah-langkah. Ia memanggil kembali Lizita Zeneo atau Majelis Umum, yaitu sebuah forum perwakilan dari 3 golongan masyarakat. Forum ini sudah tidak pernah bersidang sejak tahun 1614. Tanggal 5 Mei 1789, majelis itu dibuka dengan penuh harapan. Tetapi segera jelas terlihat bahwa sistem perwakilan yang ada sangat tidak adil. Golongan pertama dan kedua, yaitu pendeta dan bangsawan, diberi hak suara yang sama dengan golongan ketiga. Padahal golongan ketiga mewakili 95% rakyat Prancis. Rakyat merasa suara mereka terus ditekan oleh hak veto golongan elit. Dari sinilah ketegangan meningkat. Api revolusi mulai berkobar. Tanggal 17 Juni 1789 menjadi hari yang sangat bersejarah. Wakil golongan ketiga memutuskan untuk bertindak sendiri. Mereka menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, lembaga yang mengklaim mewakili seluruh rakyat Prancis. 3 hari kemudian, ketika mereka mendapati pintu ruang sidang dikunci oleh pihak kerajaan, mereka berkumpul di sebuah gedung lapangan tenis dalam ruangan. Di sana, mereka mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Lapangan Tenis. Mereka berjanji untuk tidak bubar sebelum berhasil membentuk sebuah konstitusi baru bagi Prancis. Sumpah ini menjadi simbol tekad rakyat untuk melawan ketidakadilan. Dalam suasana tegang yang panas, suara lantang mereka menggema. Prancis membutuhkan perubahan, dan perubahan itu hanya bisa datang jika monarki absolut dibatasi oleh hukum. Tak lama kemudian, Paris menjadi panggung peristiwa yang mengguncang dunia. Pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille, simbol kekuasaan absolut monarki. Penjara itu sebenarnya hanya berisi beberapa tahanan. Namun bagi rakyat, Bastille adalah lambang tirani. Penyerbuan Bastille disambut dengan sorak-sorai. Kepala komandan penjara dipenggal dan diarak keliling kota. Dunia menyaksikan rakyat jelata berani menantang monarki yang selama berabad-abad dianggap tak tergoyahkan. Hari itu kemudian dikenang sebagai Hari Nasional Prancis, simbol kelahiran sebuah revolusi yang akan mengubah arah sejarah dunia. Revolusi terus bergulir. Di tengah gejolak politik, Raja Louis XVI berusaha mempertahankan kekuasaannya. Namun, rakyat semakin tidak sabar. Upaya raja untuk melarikan diri bersama keluarganya pada tahun 1791 justru membuatnya kehilangan sisa simpati. Situasi semakin memanas, hingga akhirnya keputusan besar diambil. Monarki absolut harus diakhiri. Pada tanggal 21 Januari 1793, Raja Louis XVI dieksekusi dengan giutin di depan ribuan rakyat Prancis yang bersorak. 9 bulan kemudian, Ratu Marie Antoinette menyusul nasib yang sama. Giutin yang dianggap sebagai simbol keadilan cepat dan setara menjadi saksi berakhirnya sebuah era. Dengan jatuhnya kepala raja dan ratu, monarki absolut runtuh, dan lahirlah sebuah republik baru. Revolusi Prancis bukan sekedar pergantian kekuasaan. Ia membawa gagasan baru yang mengguncang Eropa. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Namun, jalan menuju republik tidaklah mudah. Setelah jatuhnya raja, Prancis memasuki periode kekacauan, teror, dan peperangan. Ribuan orang dieksekusi, dan konflik politik mewarnai setiap langkah. Meski demikian, api revolusi telah terlanjur menyala. Rakyat di berbagai negara mulai terinspirasi. Dunia menyaksikan bahwa rakyat kecil bisa menggulingkan kekuasaan yang dianggap abadi. Sejarah pajak dan pengeluaran kerajaan yang mencekik di Prancis menjadi peringatan bagi kita semua. Ketika penguasa tidak mendengarkan penderitaan rakyat, ketika kemewahan istana dibayar dengan lapar di desa-desa, maka perubahan pasti datang, meski dengan cara yang berdarah. Hari ini, ketika kita mendengar keluhan tentang beban pajak atau kesenjangan sosial, kita seolah mendengar gema dari Paris abad ke-18. Revolusi Prancis mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanya berujung pada kehancuran.
Dari jalanan Paris, dari roti yang mahal, dari giutin yang dingin, kita belajar bahwa sejarah tidak pernah diam. Ia terus berbicara, memberi peringatan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.